ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit kebaikan dalam hal berbagi ilmu pengetahuan yang bertema tentang thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu merupakan bentuk amalan yang tidak akan berputus, sebagaimana anjuran menuntut ilmu dari Rasulullah SAW yang menerangkan tentang carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka amalan itu merupakan amalan yang harus terus dilakukan, sebagaimana sabda beliau, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dalam agama Islam, menuntut ilmu sangatlah dianjurkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dikarenakan ilmu akan menghantarkan pemiliknya pada kemuliaan dan kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya ulul albablah yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Begitu juga firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menganjurkan menuntut ilmu, sesuai dengan sabda beliau, talabul ilma faridatan ala kulli muslim.
yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat jika ingin dicapai harus dengan ilmu. Begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat, maka carilah dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi." Yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah dengan ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, ini artinya bahwa begitu agama Islam mewajibkan bagi pemeluknya untuk menuntut ilmu, karena semua ibadah dan amal yang kita lakukan tanpa ilmu akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, lebih mulia orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Bahkan iblis saja takut dengan orang-orang yang ahli ilmu daripada ahli ibadah. Hadirin rahimakumullah, ada banyak sekali pahala menuntut ilmu yang bisa didapatkan selama bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan pahala seperti setahun. Yang kedua, pahala yang dilipat gandakan. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang takut kepada Allah. Yang kelima, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Yang keenam, menuntut ilmu akan mendapatkan kebaikan. Yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang kedelapan, menuntut ilmu merupakan amal jariah. Yang kesembilan, menuntut ilmu akan menghidupkan hati. Yang ke-10, menuntut ilmu akan menjadikan orang itu lebih bahagia. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita menuntut ilmu selain membaca Al-Quran, selain sholat tarawih di bulan Ramadan? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya membaca buku ilmu pengetahuan, melihat video tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, atau menghadiri kajian-kajian keagamaan. Kajian-kajian selepas sholat tarawih, kajian-kajian selepas sholat subuh di masjid-masjid terdekat, dan lain-lain. Ada banyak caranya kita untuk menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Apalagi dunia semakin maju, perkembangan ilmu teknologi sudah semakin canggih, dunia sudah mulai terbuka. Maka persiapkanlah diri kita dengan bekal-bekal ilmu yang banyak,
serta iman yang kuat agar ilmu tidak disalahgunakan. Kesimpulan dari ceramah saya bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, serta hasil dari sebuah ilmu adalah kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.